FM, tentu bisa Anda saksikan juga melalui YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami hadirkan untuk Anda edisi Minggu 27 Juli 2025. Dan sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Yakobus Julianis STM SOS, Pendulu Agama Katolik, Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak. Pak Yakobus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat Bu. Baik, sehat ya. Kemudian sudah hadir juga Sylvia Juliana Maijora, Ketua Orang Muda Katolik Paroki Stella Marisiantan Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Sylvia, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah hadir juga. Kemudian ada Alexandro Crespo, Wakil Ketua Orang Muda Katolik OMK Paroki Stella Marisiantan Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Alexandro juga selamat pagi, terima kasih sudah hadir ya. Halo, selamat pagi Bu. Baik, selamat pagi juga. Silakan Pak Yakobus untuk acara berikutnya. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka Lentera Minggu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agunglah yang menyelenggarakan hidup kami di muka bumi ini. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, penebusan-Mu, iman yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami memiliki harapan. Pada tahun jubilium ini, kami melakukan ziarah pengharapan. Semoga apa yang kami lakukan menjadi suatu tanda rahmat berkat bagi semua orang di muka bumi ini, menjadi cinta kasih Kristus yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup dan penjarahan kami. Berkatilah kami, bimbinglah kami, terutama para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, agar dengan pewartaan firman dan sabda-Mu, dan segala refleksi dan renungan yang kami lakukan dapat menjadi berkat dan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup ini untuk selalu melakukan hal yang baik. Semua doa kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, terutama di 104,2 FM dan juga di media YouTube RRI Pro 1 Pontianak dan juga media digital RRI Pro 1 Pontianak. Pada Lentera Minggu hari ini kita akan mengangkat tema mintalah maka kamu akan diberi. Diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita merefleksikan bersama pengurus Orang Muda Katolik Paroki Stella Marisiantan, Pia dan Alek, mari kita mendengarkan Injil Suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, lalu berkata, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita akan merefleksikan bersama orang muda Katolik Paroki Stella Maris Siantan, Uskupan Agung Pontianak. Apa kabar, Pia? Baik, Pak. Apa kabar, Alek? Baik, Pak. Luar biasa. Baik, Pia, tadi kita sudah mendengarkan Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas ya. Dan tema kita adalah mintalah maka kamu akan diberi. Nah, menurut Pia bagaimana refleksi Pia tentang Injil ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Refleksi yang saya ambil dari segi sebagai anak muda Pak, dimana sebagai anak muda untuk berdoa itu menjadi keraguan kadang. Ya. Terkadang anak muda selalu merasa apakah Tuhan peduli dengan kita, apakah Tuhan mendengar doa kita. Ya. Padahal Tuhan selalu mengajarkan untuk terus bersabar dan tekun. Baik. Dan Tuhan selalu tahu apa yang kita perlukan, walaupun setiap doa itu bagi saya tidak langsung terjawab. Baik. Tuhan selalu menjawab doa kita itu dalam bentuk apapun dan kapanpun. Ya. Dan dari sini kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus membiarkan Tuhan melakukan cara dan waktunya. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apalagi sebagai anak muda. Kalau bahasa sekarang itu overthinking Pak. Ya. Terlalu banyak overthinking itu, waduh, saking banyak overthinking, doa pun kadang lupa Pak. Datang ke Tuhan itu udah perlu sekali. Baik, baik. Tapi hal-hal kecil yang kadang dilupakan adalah ketika kita ini lupa meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Baik itu secara doa pribadi, secara singkat, ataupun dalam misa. Begitu Pak menurut saya. Baik, Alek. Kita tahu doa itu kan sebagai hubungan pribadi dengan Allah ya. Dan hubungan ini kan intim. Artinya Yesus sampai katakan, jika kamu berdoa, maka masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, dan masuklah di tempat yang tersembunyi, supaya keintiman dengan Allah itu menjadi sangat terjaga dan sangat berlipat. Nah, bagaimana Alek sebagai wakil ketua OMK ini menghadapi situasi untuk menjadi pengurus, kan membutuhkan kekuatan doa ya, dalam menghadapi teman-teman dan juga program-program yang direncanakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Mungkin sebagai wakil itu kadang sering ditinggal oleh Kak Pia karena dia juga sibuk dari organisasi dia di kampus. Jadi saya sebagai wakil juga kadang menggantikan posisi dia di gereja untuk meng-backup teman-teman saya yang ada di gereja itu. Ya. Nah, mungkin hal yang paling berat itu adalah dengan mengetahui masing-masing sifat mereka. Apakah mereka ini kadang mau diatur atau enggak, itu sangat-sangat susah Pak. Ada kadang nih mereka ini maunya mendengar apa yang dikatakan sama Kak Pia aja, nggak mau mendengarkan apa yang saya katakan. Yeah. Mungkin dari situ saya juga kadang berdoa agar saya itu diberikan bahu yang kuat untuk dapat memikul beban yang saya tanggung. Dan saya tidak lupa dari hal berdoa itu adalah meminta, bukan memaksa hal. Yeah. Jadi saya selalu berdoa untuk diberikan kekuatan, bukan mempermudah hal yang saya sedang alami, tapi saya meminta bahu yang kuat agar saya dapat menghadapi hal-hal masalah tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Baik, Pia, kita tahu bahwa prioritas dalam doa itu merupakan suatu keniscayaan ya, keharusan bahwa kita berdoa itu merupakan bagian dari iman yang luar biasa ya. Dan doa itu adalah sesuatu yang memenuhi harapan ya. Dan harapan itu terkadang sering dilupakan oleh manusia bahwa harapannya sudah dikabulkan oleh Tuhan Allah. Tapi terkadang manusia ini ingin mendapatkan sesuatu yang instan. Nah, bagaimana Pia selaku ketua OMK ini melakukan prioritas doa dalam pelayanan-pelayanan?
Baik, terima kasih Pak. Menurut saya doa itu sebagai prioritas utama saat ini. Bahkan untuk makan saja, hal kecil yang kita lakukan adalah tanda salib. Ya, Tidak perlu doa panjang lebar, tapi tanda salib adalah bentuk kita memulai sesuatu dengan doa. baik. Di mana dalam doa sendiri, jujur saya sebagai anak muda, terkadang ingin doa saya itu cepat dikabulkan oleh Tuhan. Tapi terkadang saya lupa bahwa yang bekerja adalah Tuhan. Baik. Dan Tuhan tahu apa yang saya perlukan, Tuhan tahu apa yang saat ini saya butuhkan, dan pelan-pelan saya belajar bahwa tidak semua itu dapat instan. Tuhan dapat menjawab semua doa kita, dan Tuhan itu pasti mendengarkan Pak, dari saya Pak. Alek, kita tahu ketekunan dan keberanian dalam doa itu merupakan suatu bentuk hal yang tidak malu-malu ya. Kata Yesus tadi mengungkapkan perumpamaan kepada seseorang yang didatangi tamu dan meminta 3 roti kepada seorang ibu dan keluarga ya yang sedang tidur pulas ya. Sebenarnya dia sudah tidak mau bangun ya, tetapi dengan ketekunan ya dan keberanian dalam doa akhirnya ya doanya itu tetap menjadi suatu doa yang efektif ya. Kita sebagai pengurus ini kan kalau tidak tekun dan tidak memberikan kehendak Allah terjadi kepada kita, maka kita akan sulit melayani. Nah, bagaimana menurut Alek? Menurut saya, kalau jika suatu doa itu mudah terjadi, orang-orang itu akan lupa berdoa. Ya, Jadi di mana kita nih terkadang hal-hal yang tidak manis yang terjadi dalam hidup kita pun termasuk dari jawaban dari doa kita. Tapi kitanya saja yang tidak mengerti bagaimana Tuhan itu bekerja dalam doa kita. ya, Dan mungkin dari seperti contohnya sahabatnya yang tidak, padahal dia sudah mengantuk dan tidur, tapi dia tetap memberikan makanannya kepada sahabatnya karena dia melihat ketekunannya. Saya juga pernah mengalami di mana terkadang nih saya membutuhkan teman saya untuk melakukan tugasnya. ya, Walaupun dia telat, tapi karena dia sadar akan tanggung jawabnya, dia tetap melakukannya. Dan saya sangat senang karena dia tetap melaksanakan tugasnya meskipun lewat dari hal yang telah direncanakan. Seperti itu. ya. Allah memberikan yang terbaik ya, Pi, ya. Dan yang terbaik itu terkadang kita tidak sadar bahwa itulah hal yang terbaik. Sebagai ketua OMK itu kan dalam seumur hidup itu kan sesuatu yang anugerah ya, menjadi ketua OMK. Dan itu kan tidak pernah direncanakan, tetapi dalam proses ya, mengikuti orang muda Katolik dan sebagainya. Nah, bagaimana Allah memberikan yang terbaik dan direfleksikan dengan Pia sekarang? Kalau saya di setiap perjalanan selama menjadi seorang ketua OMK, pasti semua tidak mulus Pak. Baik. Banyak sekali rintangan yang mungkin bukan hanya saya rasakan, tapi juga mungkin Alek rasakan, tapi sama-sama kami pendam. Nah, di setiap perjalanan ini pastinya melibatkan Tuhan dalam perjalanan kami. Dalam hal inilah kami melibatkan Tuhan untuk membantu dalam proses kami membangun orang muda Katolik, khususnya di Paroki Stella Maris ini. Yeah. Dan setiap hasil ataupun proses yang kami lakukan, kami percaya itu semua pasti sudah jalan dari Tuhan. Ketika ada masalah dalam program kerja ataupun apa yang kami lakukan, kami tidak marah kepada Tuhan, tapi kami anggap kalau ini sebuah tantangan. Kadang anak muda tuh suka dengan adanya tantangan. Nah, dengan adanya tantangan ini, kami merasa bahwa disinilah usaha yang harus kami lakukan, dan itu semua tidak lepas dari Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, yang kami pikirkan adalah ini mungkin jalan yang pertama. Karena nantinya kita akan menemukan jalan yang terbaik yang kita perlukan dari Tuhan. Dan menurut saya, setiap apapun yang kita jalankan saat ini, khususnya sebagai ketua OMK, mengalir saja seperti air. Kita jalankan sama-sama, saya juga dengan Alek, selalu membagi waktu dan membagi tugas kami. Alek bisa tugas misalnya mendampingi bagian ini, saya mendampingi bagian ini. Ketika ada masalah, kita satukan pikiran kita, dan di situ kita juga melibatkan Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap masalah kita pasti ada jalan keluar dan solusinya.
Alek, mintalah maka kamu akan diberi. Ini kan tema kita yang begitu luar biasa ya. Alek pasti meminta sesuatu yang terbaik bagi hidup Alek kan. Dan tanpa terasa proses mengantarkan Alek menjadi wakil ketua OMK ya. Tidak semua orang bisa menjadi pengurus inti ya dalam kehidupan ini kan. Tetapi dengan meminta yang terbaik, kita diberikan yang terbaik, kehendak Allah terjadi. Nah, bagaimana refleksi tentang mintalah maka kamu akan diberikan ini? Mintalah maka kamu akan diberikan itu seperti kata-kata kita tuh yakin apa yang kita minta pasti selalu akan diberikan. Ya, Bukan berbentuk dari yang kita minta, pasti lebih dari yang kita minta. Seperti sejujurnya saya ini baru juga bergabung di OMK, Pak. ya, Saya pernah saya dulu tuh orangnya sedikit pemalu, mungkin kurang bergaul dengan orang-orang muda. Saya tuh dulu datang ke gereja, ya, misa, terus pulang. baik. Nggak ada interaksinya sama sekali dengan sesama anak muda. Karena saya pikir nih orang muda ini, oh mereka ini berbeda dari yang saya pikirkan. Nah, hingga suatu saat kejadian, saya didatangi oleh saya bertemu dengan teman saya. Dia mengajak saya untuk gabung ke OMK, dan dari mulai dia mengajak itu saya mulai melihat, oh ini ternyata OMK yang sebenarnya. Dari saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik di OMK itu. Terus pada suatu pergantian pengurusan, Kak Pia datang kepada saya, dibilang untuk meminta saya menjadi wakil, dan karena entah apa yang dilihat dari Kak Pia dari saya, dia tuh merasa yakin bahwa saya ini bisa. Tapi pun saya merasa ragu kan. Saya bertanya, apakah semani saya bisa? Iya. Tapi teman-temannya selalu meyakinkan saya bahwa kau pasti bisa, katanya. Jadi saya tetap yakin, saya selalu meminta kepada Tuhan, dan di ujung doa saya selalu mengatakan, terjadilah kepadaku menurut kehendakmu, bukan kehendak saya. Baik, Pia, kita tahu tema kita ini kan begitu luar biasa ya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid yang meminta ya. Jadi doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan doa ini begitu sangat mulia dan kudus sehingga semua orang Kristiani, terutama orang Katolik ya, memahami doa ini sebagai doa pokok yang wajib untuk diresapi, bukan hanya dihafali ya. Jadi bagaimana doa Bapa kami ini menghidupi iman Pia dan harapan Pia dalam penyiaran dan selaku ketua OMK. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu doa yang pertama kali saya kenal. Ya, Dari kecil yang diajarkan pertama adalah doa Bapa kami. ya, Dimana sampai sekarang doa Bapa kami itu menjadi doa yang utama juga, Pak. baik. Ketika kita udah kalau bahasanya tuh ngeblank, udah mungkin kacau pikiran, Ya, udah tidak bisa berpikir apa yang harus kita doakan, doa yang pertama adalah doa Bapa kami. Dari situ Tuhan sebenarnya tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan di doa Bapa kami juga, kalau masih kecil itu makan itu doa Bapa kami, baik. pergi doa Bapa kami, tidur doa Bapa kami, karena belum terlalu bisa berdoa. Doa pokok doa Bapa kami adalah doa yang sangat-sangat utama buat saya. Dan juga itu juga yang kita terapkan di keluarga, Pak. Doa Bapa kami ini benar-benar doa yang diajarkan pertama. Begitu juga kata mama saya, kalau bingung berdoa, doa saja Bapa kami. Ya. Itu sudah cukup. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, dan Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Itu doa yang sangat-sangat menguatkan saya sampai saat ini sih, Pak, menurut saya. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, doa sebagai hubungan pribadi dengan Allah. Yesus mengajarkan bahwa doa bukan sekedar permohonan, tetapi dialog cinta antara anak dan bapa. Kata bapa atau Yunani Aba menunjukkan hubungan yang intim dan penuh kepercayaan. Prioritas dalam doa merupakan suatu urutan. Doa Bapa kami menunjukkan prioritas hidup rohani, memuliakan Allah terlebih dahulu, kemudian memohon kebutuhan jasmani dan rohani. Ketekunan dan keberanian dalam doa merupakan suatu hal yang diumpamakan Yesus tentang sahabat yang meminta roti, menekankan pentingnya ketekunan dan bahkan keberanian tanpa malu dalam berdoa. Allah bukan seperti sahabat yang enggan, melainkan Bapa yang penuh kasih. Lalu kita harus memahami bahwa Allah memberikan yang terbaik
Allah memberikan bukan hanya apa yang kita butuhkan, tapi bahkan lebih dari itu. Roh Kudus sumber dari segala kebaikan, kekuatan, penghiburan, dan hikmat. Nah, itulah yang kita bahas dalam perikop Injil hari ini, Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13, mintalah maka kamu akan diberi. Pada paruh kedua kita akan lebih menggali refleksi hidup Pia dan Alek. Mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dari RRI Pro 1 Pontianak.